Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahna wa asbahan mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala fi ayatin man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa qala fi ayatin man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahu nazim. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran pengurus, penasehat, pembina, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Bupati, yang terpilih ataupun yang tidak terpilih, atau yang jadi PJ, begitupun Pak Gubernur, kerabat-kerabatnya, para pendukung-pendukung yang calonnya terpilih ataupun yang tidak terpilih. Mudah-mudahan kembali silaturahim di antara kita perkuat dan kita jaga sesama muslim, sesama anak manusia, anak bangsa, dan juga sesama jiran tetangga. Termasuk para pejuang-pejuang nafkah buat keluarga, tukang es keliling yang saat ini lagi viral dan naik statusnya, derajatnya menjadi orang mulia dibandingkan pendakwah yang posisinya hari ini terhina dan terhinakan dengan perilakunya sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya, ayah bunda sekalian, mulia di dunia tapi juga selamat di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap syukur pada Allah. Allah berikan kita banyak sekali nikmat iman, Islam, di atasnya kita hidup, dan tidak ada kematian yang terbaik kecuali mati di atas iman dan Islam. Allah beri kita nikmat sehat, nikmat hidup. Mudah-mudahan segala limpahan nikmat ini kita pakai, kita gunakan dalam rangka kebaikan dan amal soleh kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini adalah mengulang kaji kembali tentang pentingnya menjaga diri dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini
pecah rekor Kota Pekanbaru, wali kotanya ditangkap, sekdanya ditangkap, kabaknya ditangkap, entah siapa-siapa lagi yang mau ditangkap. Ya, mantan PJ masih di atas awang-awang untuk ditangkap. Ya, mantan gubernur juga masih berat kemungkinan akan terkena juga. Ini semuanya adalah satu di antara bukti bahwa kita ini, ya, para pemimpin kita atau bahkan masyarakat kita ini masih cenderung jauh dari penjagaan diri dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para pemimpin itu masih terus marak terjadi yang namanya riswah, korupsi, menerima sogok? Itu bukan semata karena pemimpinnya, tapi juga karena kitanya. Coba kalau kita nggak nyogok, kan nggak ada yang dia terima, kan? Ya nggak? Yang nyogok pemerintah atau pihak swasta? Pihak pemerintah atau swasta? Swasta. Swasta itu siapa? Ya kita ini, masyarakat juga. Jadi habit ini, kebiasaan ini yang memang perlu kita kikis dari hal-hal yang terkecil sekalipun. Soalnya masalah ini sudah sangat mendarah daging sampai ke persoalan mau jadi pegawai atau karyawan tukang sapu pakai bayar-bayar gitu. Ya enggak? Itu semua adalah jalan pengambilan terhadap harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian-kajian sebelumnya sudah kita bahas tuh. Asbab kasbil mal al-haram aghairul masyru'ah fil Islam. Sebab-sebab mendapatkan harta yang haram yang tidak disyariatkan oleh Islam. Tidak dibolehkan dan tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Yang kesimpulannya dua. Satu, ada sebab mendapatkan harta haram itu tidak atas izin pemilik harta dan tidak juga dihalalkan, dibolehkan oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengambilan harta seizin pemiliknya, dibolehkan sama pemiliknya nih, tetapi tidak dibolehkan oleh syariat. Masih ingat kan? Yang pertama tadi, mendapatkan harta melalui jalan tanpa seizin pemilik dan tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Seperti apa itu? Sarikoh. Apa sarikoh? Mencilok, mencuri, mengambil hak orang lain, harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemilik. Perbuatan ini apapun bentuknya, ketika perbuatan itu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, artinya tidak seizin pemilik, dan perbuatan ini tergolong kepada perbuatan yang diharamkan dalam Islam, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Disebut dengan sarikoh. Kalau berlaku hukum Islam, sarikoh itu sudah jelas hadnya. Had itu artinya batasan hukuman terhadap pelaku. Apa itu? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ini batasan hukum Islam nih, sebagai balasan atas perbuatannya dan ukuran timbangan hukuman
yang Allah tetapkan terhadapnya. Ini ayat Al-Quran. Sudah ada batasan dan ketentuan hukuman bagi pelaku sarik yang laki-laki maupun sarikoh, pencuri perempuan. Tetapi tidak semudah yang kita bayangkan, ayah bunda. Sudah saya jelaskan ini. Semua ketetapan hukum dalam Islam bisa ditegakkan kalau melalui proses persidangan, mahkamah. Jadi mahkamah yang menentukan apakah dia ini memenuhi kriteria pencuri yang hukumannya itu mesti potong tangan atau tidak. Jadi ada batasan jumlah hartanya, ya. Ada juga penelusuran terhadap motif kenapa dia melakukan pencurian. Jadi itu urusan mahkamah, pengadilan yang memutuskannya. Sama dengan pembunuh, ya, berlaku hukum kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Hai orang-orang yang beriman, ditetapkan wajib bagi kamu untuk menegakkan hukum kisos. Wajib, Pak. Hukum kisos itu apa? Hukum yang ketika ada orang membunuh dengan sengaja, maka dia harus dibunuh, eksekusi mati. Tapi penegakan terhadap ketentuan ayat ini bukan tanpa proses mahkamah, harus melalui proses mahkamah. Harus benar-benar terbukti dia melakukannya dengan sengaja, terbukti dia melakukannya dengan niat membunuh, ya, tanpa unsur ketidaksengajaan. Dan nanti ditelusuri di antara ahli waris yang terbunuh ini, apakah tidak ada yang memberi maaf terhadapnya atau ada. Ketika misalkan ada 10 orang anaknya, kemudian 9 orang tidak memaafkan, 1 orang saja di antara 10 orang itu memberi maaf terhadap pelakunya, batal hukum kisos. Batal hukum untuk menegakkan kisos, membunuh si pembunuh itu tadi. Nah, begitulah Islam benar-benar menjunjung tinggi terhadap penjagaan jiwa. Kalau dalam maqasid syariah itu disebut dengan istilah hifzun nafs, penjagaan terhadap jiwa. Tapi batasan hukum ini Allah tetapkan, ya, sebagai satu ketentuan mutlak yang harus dijalankan. Dan pasti ada hikmahnya, ya. Ketentuan kisos ini Allah tetapkan justru untuk menjaga jiwa-jiwa orang-orang yang tidak bersalah, supaya tidak mudah orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau kita merasa bahwa kalau kita berbuat sesuatu kita terancam nyawanya akan hilang, maka kita tidak akan berani melakukannya. Nah, jadi itu efek jera. Ketentuan batasan hukum ini efek jera. Termasuklah dalam hal yang tadi, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang kita sebut dengan sarikoh. Hadnya potong tangan. Yang ini juga sesungguhnya adalah isyarat untuk efek jera bagi pelakunya. Itu yang pertama. Korupsi, ya, menerima sogok segala macam tuh, ini termasuk juga mengambil hak orang lain, mengambil hak orang lain, tetapi dia tidak tergolong sarikoh. Kenapa? Karena mengambilnya terang-terangan melalui transaksi kekuasaan dan kewenangan. Maka namanya korupsi itu tidak sarikoh. Apa namanya? Masuk kepada perbuatan yang kedua, yaitu ar-riswah. Riswah ini sudah menjadi bahasa Melayu, rasuah. Ya, segala bentuk perbuatan rasuah
menerima harta atas kekuasaan yang dimiliki untuk menghilangkan hak orang lain, itu tergolong kepada rashwah. Tergolong juga kepada mengambil harta orang lain secara batil, secara tidak hak, nggak benar caranya. Terkait dengan hukumannya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya 700 kali lipat, tidak. Tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ar-rashi wal murtashi finnar. Pelakunya baik yang menyogok tadi siapa? Siapa? Pihak apa tuh? Pihak masyarakat nih. Jadi bukan mereka yang disogokannya yang kena tuh. Ar-rashi yang nyogok, wal murtashi yang terima sogokan, kilahuma kedua-duanya finnar. Ini enggak ada dosanya, enggak disebut apa dan bentuknya, kemudian berapa dapat dosanya, tidak. Langsung vonis di neraka. Nah, ini beratnya nih perbuatan riswah ini. Seandainya seluruh umat Islam, pejabat kita yang beragama Islam mengetahui dan menyadari betapa beratnya hukuman terhadap perbuatan riswah ini, dia tidak akan berani melakukannya. Ya, tidak akan berani melakukannya. Ar-riswah. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah engkau memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Nah, termasuklah sarikoh, riswah, ini mengambil harta orang lain secara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, termasuk juga engkau mendatangi para penguasa, para hakim, para pejabat, para polisi, penegak hukum. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu dapat memakan harta orang lain yang dengan cara yang batil. Wa bil ismi wa antum ta'lamun, dan perbuatan itu tergolong kepada ismun. Ismun itu artinya dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu semuanya tahu kita itu kalau perbuatan yang kita lakukan itu adalah sogok. Kalau dia pejabat, dia tahu bahwa yang datang ini adalah sogokan. Maka perlu kesadaran. Dalam riwayat disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat, pada saat dia bermaksiat itu imannya tanggal. Imannya itu tanggal. La yasriqus sariq wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang mencuri, pada saat dia mencuri dia beriman. Dinyatakan oleh Nabi, tidaklah dia beriman pada saat dia mencuri. Artinya itu tanggal imannya, Pak. Wala yazni zani wa huwa mu'minun, tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina pada saat dia berzina, ya, pada saat dia berzina itu dia dalam keadaan beriman, tidak. Kata Nabi, tidak beriman dia. Tanggal imannya. Begitu juga maksiat yang lain, tidaklah seseorang korupsi pada saat dia korupsi itu dia beriman, tidak. Tidaklah seseorang ghosab, tidaklah seseorang
melakukan perbuatan maksiat apapun, pada saat bermaksiat itu dia beriman kepada Allah. Tidak. Tanggal imannya. Makanya dikhawatirkan saat seseorang berbuat maksiat lalu Allah cabut nyawanya. Kan banyak orang yang di meja judi dicabut Allah nyawanya. Ada nggak? Pada saat mabok dicabut Allah nyawanya. Pada saat berzina dicabut Allah nyawanya. Nah, orang-orang seperti ini nih, kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi ini, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Oh, ini berat nih Pak. Ya, berat. Konsekuensi kalau mati dalam keadaan tidak beriman, ya sudah, kehidupan akhiratnya itu di atas kekufuran berarti. Maka perlu kita senantiasa menjaga diri kita ini supaya kokoh di atas keimanan. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu ada kalanya posisinya naik, ada kalanya posisinya turun. Ini mesti kita sadari. Siapapun kita, sesoleh apapun kita dianggap orang lain, iman kita itu ada kalanya goyah. Tapi dia bisa punya frekuensi naik terus, bisa turun terus juga bisa. Bagaimana? Yazidu bitta'ah, iman itu akan terus naik, frekuensinya akan ke atas terus kalau kita pupuk dan sirami dia dengan ketaatan. Makanya hadir sholat 5 waktu di masjid, memperbanyak hubungan silaturahim, ya, bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk diri dan keluarga. Semua amal-amal soleh itu sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menguatkan iman kita. Tapi kalau kita cenderung menyepelekan kemaksiatan, perbuatan mungkar yang kita lakukan, ya, sedikit-sedikit, kecil-kecil, lama-lama dia akan membuat posisi iman kita itu turun, terdegradasi kalau dalam bahasa ilmiahnya itu. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi perbuatan riswah ini menyangkut hak orang lain. Tidak mungkin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perbuatannya itu sudah selesai dengan urusannya dengan manusia. Jadi kalau harta korupsi itu kan harta siapa yang diambil? Harta siapa yang diambil, Pak? Ya, harta negara. Negara itu representasinya adalah seluruh rakyat. Berat untuk mendapatkan taubatnya itu berat. Kecuali harta itu dikembalikan kepada negara yang pemilik haknya. Barulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu tidak, Allah tidak terima taubatnya sebelum benar-benar pemilik harta dari harta yang dikorupsi itu memberi maaf kepadanya atau harta itu dia kembalikan. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ghasab. Kalau tadi di awal itu sariqah, mencuri dengan ngambil hak orang lain dengan sembunyi-sembunyi, ada lagi istilahnya ghasab. Kalau ghasab ini mengambil hak orang lain juga, mau ngambil harta orang lain, tetapi dengan terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi. Perbuatannya yang banyak dilakukan oleh orang, rampok. Rampok itu kan terang-terangan. Rampas, apalagi itu copet. Apalagi? Malak. Premanisme. Apalagi itu? Hah? Begal. Ya, semua bentuk perbuatan intinya mengambil harta orang dengan cara terang-terangan itu masuk kategori ghasab namanya. Status perbuatan ghasab
sama dengan sarikoh, sama dengan mencuri tadi. Bedanya lebih berat ghasab, karena di ghasab ini biasanya selain perbuatannya tujuannya untuk mengambil harta, tapi juga menyakiti pemilik harta. Bisa juga terjadi pembunuhan, bisa juga terjadi pelecehan, bisa juga terjadi melukai pemilik harta. Jadi lebih berat hukumannya bagi pelaku ghasab daripada pelaku sarikoh. Tapi secara esensial dua-dua perbuatan ini sama. Intinya mengambil harta orang lain. Bedanya sarikoh mengambil dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si pemilik, sedangkan ghasab itu mengambil dengan cara terang-terangan. Dan ini perbuatan masih terus marak terjadi. Ya, dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tuaddi," atau tuadda. Tangan seseorang yang melakukan perbuatan sarikoh, mencuri sembunyi-sembunyi, atau ghasab, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab itu artinya dia ini yang dijadikan sebagai subjek hukumnya. Yang ngambilkan tangan, maka tangan ini mesti dipotong. Tapi sekali lagi, menegakkan hukum hudud, batasan daripada ketentuan hukum Allah ini mesti melalui proses pengadilan. Tidak semata-mata setiap ada pencurian, setiap ada begal, terus langsung kita hakimi, potong tangannya karena di pengajian Ahad bersama Ustaz Marbona harus potong tangan gitu. Enggak, melalui proses pengadilan. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang lebih dahsyat lagi sekarang ini, perbuatan yang sangat penting mendapatkan perhatian buat kita adalah maisir wal qimar. Maisir itu apa? Judi dan segala bentuknya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya Khamar itu minuman-minuman yang memabukkan, ya, minuman yang haram. Wal maisir, judi. Wal ansab, semua bentuk perbuatan yang nasib-nasiban. Sekarang kalau kita pergi ke mall-mall tuh Bapak Ibu, itu banyak permainan yang nasib-nasiban tuh, ansab tuh. Ya, itu juga dekat dengan perjudian. Time zone, apalagi tuh, Fun City, ya. Kalau dia di situ ada pertaruhan terhadap modal yang kita keluarkan, meskipun iming-imingnya kita akan mendapatkan hadiah yang lebih dari modal yang kita keluarkan kalau kita dapat, tapi kalau nggak dapat, berapapun modal yang kita habiskan, nggak dapat, kita akan kehilangan harta. Ini masuk kategori ansab, ya, perbuatan yang tergolong mengadu nasib-nasiban. Wal azlam, perbuatan yang menyembah berhala. Rijsum min amalis syaitan. Ini adalah perbuatan-perbuatan kejinya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi ini semua perbuatan ini. Jauhi. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Artinya ini ayat sebenarnya sudah memberi isyarat. Kalau kamu dekat-dekat dengan perbuatan ini,
kamu nggak bakal untung, kamu rugi. Justru Allah perintahkan jauhi ini semuanya agar kamu beruntung. Kan sampai sekarang masih marak terjadi tuh judi online di mana-mana. Bahkan ternyata ya sponsornya itu kementerian. Ya Allah ya Rabbi. Kominfo, disebar beritanya. Di situ ada gudang yang lemari-lemari penampung harta atau uang dari transaksi-transaksi judi online. Nauzubillah. Maka kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan regulasi negara memberi celah untuk perbuatan ini, karena kita tidak bisa pungkiri, di negeri kita ini Bapak Ibu, ada judi yang legal. Ada judi yang legal. Legal itu artinya diberi izin oleh negara untuk melakukan judi di situ. Di beberapa negara juga begitu. Singapura, Cina itu justru ada. Las Vegas yang di Amerika sana itu ada satu tempat yang itu adalah tempat legal untuk melakukan perbuatan judi. Di Pekanbaru ini juga ada tuh. Di Mall Pekanbaru MP sana itu di atas, paling atas tuh katanya itu adalah tempat legal para pejabat-pejabat dan juga orang-orang luar negeri datang ke Pekanbaru untuk judi. Legal tuh. Tempat-tempat maksiat banyak diberikan legalitas, izin oleh pemerintah. Banyak nggak? Banyak atau enggak? Banyak. Nah, kalau penguasanya memberi izin, itu artinya kita nih tuntutan terhadap diri sendiri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadi kita sendiri yang memang harus sadar dan menyadarkan keluarga kita jangan sampai menjadi konsumen, pelanggan terhadap tempat-tempat maksiat yang legal itu, jangan. Ya. Permasalahannya yang meramaikan itu tuh, yang meramaikan tempat-tempat legal itu ya dari kita-kita juga. Dari kita itu maksudnya dari masyarakat, yang masyarakatnya itu notabene-nya adalah beragama Islam. Termasuk misalkan warung tua. Warung tua itu tempat minum khamar. Yang punya jarang tuh orang Islam punya warung tua, jarang. Tapi ternyata katanya ada katanya. Tapi yang datang ke situ siapa? Yang minum di situ siapa? Orang Islam. Coba kita bentengi diri kita, keluarga kita, jangan kita datang situ. Lama-lama tutup tuh. Sekarang kan banyak usaha, awalnya besar, tiba-tiba besar. Masyarakat nggak mau datang ke situ, nggak mau berbelanja di situ. Masih eksis nggak dia? Enggak, lama-lama nutup. Orang kita buat koperasi 212 aja dulu, banyak cabangnya di Pekanbaru ini. Karena masyarakatnya nggak mau datang ke situ berbelanja, akhirnya pada tutup tuh. Ya nggak? Tapi beda pula perlakuan kita terhadap Indomaret, Alfamart yang notabene-nya pemiliknya adalah mereka-mereka yang tidak untuk menegakkan Islam, tidak untuk menegakkan ekonomi umat. Buktinya apa? Kalau dekat-dekat sini ada nggak Indomaret sini? Coba masjid ajukan proposal untuk kegiatan masjid. Ada nggak nyumbang tuh Indomaret tuh? Ada nggak? Pernah Pak? Nggak ada, di mana-mana tuh Pak. Di mana-mana itu. Jadi nggak ada gunanya itu. Makanya kita belanja ke situ tuh. Kalau tidak darurat, barulah ke situ. Ya. Kalau selama kita masih bisa belanja di toko-toko yang notabene-nya saudara kita,
perlu kita majukan usahanya, belanjalah di tempat saudara kita itu, di tempat tetangga kita itu, di tempat para pedagang-pedagang yang sesungguhnya perlu kita bantu usahanya itu. Ini kita nih pelaku nih Pak. 212 itu termasuk kita yang mendirikan. Tapi memang masyarakat ini nggak mau belanja ke situ. Akhirnya yang masih bertahan sampai sekarang ini, satu-satunya itu ada yang di dekat rumah saya dulu di Panang. Jalan Suakarya, di depan Universitas Riau. Itu masih ada sampai sekarang. Cabang yang lainnya yang ada di mana-mana itu sudah nggak ada. Bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Karena masyarakat tidak mau belanja ke situ. Ya. Termasuk di Tenayan tuh. Di Tenayan Raya itu dekat kantor Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, itu kita ada dirikan Winmart. Winmart itu swalayan, isinya banyak, ramai, seperti Indomaret juga. Ini modalnya wakaf, di bawah Badan Wakaf Indonesia. Namanya Winmart. Kita buat Win, supaya namanya itu bisa terkesan universal. Jadi orang tidak melihat, oh ini Islam nih gitu. Maksudnya yang non Muslim supaya mau juga belanja di situ. Karena ini wakaf. Tapi apa yang terjadi? Nggak juga masyarakat kita berbelanja di Winmart. Akhirnya itu untuk menggaji karyawan saja itu kesulitan tuh matnya, swalayannya. Jadi Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ini juga tergolong kepada ansab, ya, pertaruhan terhadap nasib daripada usaha-usaha tetangga kita atau pedagang-pedagang muslim. Ketika habit, kebiasaan kita ini masih cenderung untuk berbelanja di yang saya sebutkan tadi nama-namanya itu, bla 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 dan lain sebagainya, maka pertumbuhan ekonomi tetangga kita, saudara kita ini akan tetap begitu-gitu saja, stagnan. Maka perlu terus didakwahkan, disadarkan, ketika tidak benar-benar darurat kita untuk belanja di situ, janganlah belanja di situ. Karena tadi sudah saya buktikan di sini kan, kalau kita ajukan proposal untuk kegiatan masjid, misalkan gitu, nggak ada sumbangannya itu Pak, nggak ada nyumbang, dijamin tidak ada sumbangannya. Tapi kalau Bapak ketuk itu toko-toko, kios-kios umat Islam yang sedikit tuh, Bapak bilang ini kita mau ngadakan acara di masjid, kita perlu sumbangan, dia pasti keluarkan berapapun yang dia punya, dia pasti keluarkan. Ya, sedikit atau banyaknya dia pasti keluarkan. Tapi perlakuan kita terhadap usaha itu selama ini kurang mendapatkan kesan. Makanya Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini sekaligus nih kita bermuamalah dalam pengajian, ya, semakin kita mengetahui mana hal yang haram, mana yang halal, tetapi dalam prakteknya juga harus kita tumbuhkan kesadaran. Bermuamalahnya itu lebih memikirkan, kalau saya bermuamalah dengan ini, maslahatnya apa, kebaikannya mana lebih besar, saya bermuamalah di sini atau di sini. Ini semuanya perlu pertimbangan mendalam bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali maisir. Maisir yang tadi kita kenal dengan istilah judi itu, secara bahasa itu sebenarnya dari akar kata yusrun. Yusrun itu artinya adalah mudah. Maisir itu disebut maisir karena setiap orang beranggapan bahwa dengan cara maisir ini orang akan cepat mendapatkan harta, akan mudah mendapatkan harta, akan mudah menjadi kaya, sehingga pemikiran akan mudah menjadi kaya, akan cepat dapat harta, inilah yang membelenggu orang
sehingga sulit keluar dari yang namanya maisir. Nggak ada orang yang sudah candu maisir, judi, berhenti karena menang nggak ada, berhenti karena kalah pun nggak ada. Kalau orang menang judi, pasti dalam pikirannya main terus, karena yang dia pikirkan setelah dia menang itu dia akan menang terus. Padahal kejadiannya menang terus atau enggak? Menang terus atau enggak? Nah, kan sudah dialami itu pengalaman kan? Enggak kan? Menang sekali tapi berikutnya enggak pernah menang lagi. Tapi berhenti atau enggak? Berhenti atau enggak? Enggak. Apalagi yang kalah itu pikirannya, aduh kali ini saya kalah, habis ini enggak boleh kalah lagi. Main terus. Padahal sesudah itu kalah juga. Udah kalah lagi, mikirnya habis ini menang nih, habis ini menang nih. Akhirnya habis pun modal yang dibawa, tetap pikirannya itu habis ini saya ulang lagi nih. Nanti semua yang saya keluarkan bakal balik ke saya. Itu pikirannya itu tetap mengatakan bahwa judi ini cara mudah dia untuk jadi orang kaya, cara mudah dia untuk mendapatkan harta, makanya dia disebut dengan istilah maisir. Padahal kata Allah, fajtanibuhu, jauhi ini supaya kamu beruntung, la'allakum tuflihun. Tapi kebanyakan kita nggak merasa itu. Bahkan menggunakan modal dengan harta yang bukan miliknya pun banyak terjebak nih Pak. Sudah pernah saya sampaikan belum di sini? Ya, saya punya teman yang mengurusi semua kurir, saya sebut aja, kurir Shopee di seluruh provinsi Riau ini, kurang lebih ya 2.000-an orang yang ditanganinya, satu vendor nih. Vendornya banyak. Itu kurir Shopee itu kan banyak yang ngantar barang, kemudian baru dibayar COD. Ya kan? Kebanyakan kan Bapak Ibu ini belanja online itu bayarnya di tempat kan? Ya nggak mau bayar duluan terus barangnya tinggal datang, tapi kebanyakan tuh COD, cash on delivery, bayar cashnya pada saat barangnya datang. Itu Bapak Ibu yang seperti itu banyak. Satu kurir itu bisa mengumpulkan sampai 30 juta uang bayaran COD orang. Sistemnya itu hari itu dia terima, hari itu harus dia bayarkan. Tapi banyak nih, karena yang kurir ini kan banyak anak-anak muda. Anak-anak muda kan? Baik yang sudah berkeluarga, baru punya satu anak atau dua anak, tapi yang masih muda lah. Itu begitu uangnya dia terima, ya, itu diperlakuannya seakan-akan uang itu uang dia, Pak. Jadi begitu masuk ke rekeningnya, dia main-mainkan tuh uang, main slot. Yang namanya main slot itu judi itu Pak, judi. Karena dalam pikiran dia, uang ini kalau saya putarkan nih, ya akan bertambah banyak, sementara yang dia setorkan sesuai dengan harga COD itu aja. Tapi ternyata kemudian yang 30 juta itu bukan nambah. 30 juta itu dalam seketika bisa hilang gara-gara dia terlena main judi itu tadi. Sehingga pada saat harus disetorkan, uang itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan gaji, pendapatan, saya sampaikan nih realnya, satu kurir bawa paket kecil itu ongkosnya 2.200 satunya. Itu wilayahnya kalau dia misalkan satu Pandau ini aja dia wilayahnya. Dia nggak ngurusi Marpoyan sana, nggak.
Dia ngurusi satu pano ini, satu jalur aja. Dan itu bisa dia antarkan satu hari 100 sampai 200. Kalau 100 saja setiap hari rutin, itu berarti pendapatan dia itu kali 2.200. Berarti 220.000 satu hari, Pak. 220.000 satu hari itu kalau misalkan satu bulan itu sudah 6.600.000 pendapatannya. Kalau dikeluarkan 1.600.000 untuk biaya operasional dan biaya pertalite motornya, masih sisa 5 juta. 5 juta gaji anak muda itu cukup besar, makan masih sama orang tua, ya enggak? Dia tinggal menyisihkan itu saja. Tapi yang terjadi di lapangan, karena begitu menariknya slot, main judi online dan lain sebagainya, sehingga dia terjebak. Bukan 6.600.000 itu yang lagi dia dapat dan nikmati berikan kepada keluarga, justru dia harus nomboki 30 juta karena uang itu dia tilap melalui judi online itu. Bahaya sekali. Dan kasusnya tidak sedikit. Sampai tagihannya itu ratusan juta, bahkan kalau dihitung nasional se-Indonesia ini, dia bilang itu sampai tagihan miliar. Hilang uang itu ditilap oleh para kurir ini gara-gara dipakai untuk judi online. Nah, inilah bahayanya, sehingga pada saat sudah di-take itu dia memakan uang perusahaan, keluarganya didatangin. Bahkan ada satu keluarga, orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba padahal anak ini bekerja harusnya bawa gaji untuk keluarga, tapi tiba-tiba datang tagihan karena dia makan uang perusahaan 30 juta dan keluarganya langsung pingsan seketika. Itu ada kejadiannya, Pak. Makanya judi online, kemudian sarikoh, mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, gosok, atau bahkan mengambil harta orang lain dengan terang-terangan, ini benar-benar kita harus edukasi kepada generasi-generasi muda, bahkan termasuk kita sendiri, supaya tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang ini sesungguhnya adalah jalan mengambil dan mendapatkan harta dengan cara-cara yang diharamkan di dalam Islam. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Ada, Bu? Silakan, Bu. Ada mic-nya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Saya mau tanya Pak, kita di sini rata-rata banyak yang kerja di swasta. Nah, biasanya Pak kalau pergi ke ngurus surat menyurat di pemerintahan, pasti kita ada mengasih uang politik gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Siapa yang menentukan di antara kita Pak? Mengurus, udah Bu? Ya. Mengurus surat-surat ke pemerintahan itu ada yang bertarif resmi, artinya ketika kita mengurus itu ada biaya, beban, dan itu resmi ditetapkan oleh negara. Mohon maaf, misalkan saya ngurus paspor nih, ngurus paspor itu ada biayanya nggak? Ada biayanya nggak? Ada. Ya, kalau dulu tuh 350 itu kalau kita ngurusnya yang reguler, yang biasa. Kalau di Pekanbaru ngurus paspor reguler nih nunggu 3 bulan baru foto, karena antriannya banyak sekali. Kalau mau jalur VIP
Ada resmi dari pemerintah nih Mbak, resmi. Tertuang dalam peraturannya, bisa bayarnya 1.350.000. Itu satu hari jadi, hari ini diproses, hari ini foto, besok tinggal ngambil. Kalau yang tadi tuh, ya Bu? Maaf Pak, bukan masalah itu udah jelas ya Pak ya. Hanya begini Pak, misalnya kita kayak misalnya kita dari perusahaan gitu kan Pak, ada uang kita mau ngurus surat izin apa? Iya, sama ini sama ya. Tapi itu tuh biasanya kan bukan untuk pemerintahan Pak, untuk pribadi kadisnya Pak. Iya, makanya tadi saya belum selesai. Tapi dalam pengurusan ini ada nggak yang menawarkan, Pak, saya urusin aja, ya? Atau nanti kalau Bapak mau ngurusin lewat saya aja. Yang tadinya ngantri harus 3 bulan, bisa dia tiba-tiba percepat dalam 1 minggu misalkan, atau dalam beberapa hari. Tapi kita bayar ke dia, tidak ke negara, tidak ke negara. Sekarang kalau misalkan kita atas nama perusahaan mengurus surat izin, yang surat izin itu sebenarnya tidak ada ketentuan bayarnya, bahkan ada tulisannya di situ dilarang membayar. Ada nggak yang begitu? Iya Pak. Ditulis mana? Zona integritas, di mana-mana ada zona integritas. Tapi hakikatnya yang terjadi, kalau kita nggak bayar, itu surat nggak keluar. Itu surat nggak keluar. Kalau seandainya ketentuan tidak tertulis ini Bu, kalau kita nggak bayar, surat itu dia tidak akan keluar, maka kita bayar. Kita bayar. Kita bayar itu tidak masuk kategori riswah dalam Islam, tetapi masuk kategori apa namanya itu? Bukan sogok Bu, apa ya? Pemaksaan terhadap kita untuk bayar. Jadi tidak di pihak kita yang berdosanya, tetapi di pihak pejabatnya. Makanya ayat 188 itu, kalau kita yang nyogok mereka penguasa untuk menggugurkan hak orang lain, itu baru masuk riswah. Tetapi kalau mereka yang maksakan kita bayar untuk mendapatkan hak kita, surat izin ini kan hak kita, ya nggak? Ya kan? Dan ketentuan mendapatkan hak kita ini nggak pakai bayar-bayar, tapi dia paksa kita untuk bayar supaya kita dapatkan hak kita ini. Hak kita yang kita mau perjuangkan, bukan menggugurkan hak orang lain kan Bu? Maka perbuatan kita ini dari sisi kitanya ini tidak berdosa. Tapi bagi mereka yang penguasa yang suka malak, ini malak nih, perbuatan malak namanya nih. Malak, gosop tadi tuh. Maka perbuatan gosopnya para penguasa ini, merekalah yang tergolong kepada mengambil harta dengan cara yang batil. Yang dosanya itu mereka, yang di kitanya karena perbuatan kita ini, sekali lagi kita dipaksa bayar untuk mendapatkan hak kita, yang itu tidak menggugurkan hak orang lain. Perbuatan kita ini tidak salah untuk di kita, tapi kita di situ dizolimi. Ya Bu, kira-kira jelas? Jelas Pak. Ya, wallahu taala alam. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dari kajian kita terkait dengan bagaimana menyikapi muamalah dalam Islam dan kepemilikan harta semakin mencerdaskan kita untuk memahami syariat Allah ini. Allah mengatur kita. Masih ada? Silakan terakhir ya. Ya. Masih urus mengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Jadi masalah urus mengurus ya Pak. Jadi ada suatu kelompok yang membuat jasa pengurus, umpama buka-buka SIM, paspor atau surat-surat lain. Nah, bagaimana dia pasti berhenti. Jadi yang saya tanya, bagaimana hukumnya tentang itu? Apa kena
hukum rasok atau hukum. Baik, ini ada istilah dalam muamalah namanya samsaroh. Samsaroh itu artinya kita mewakili orang untuk mengurusi urusan orang. Itu namanya samsaroh. Kita mau ngurus paspor, kita mau ngurus SIM, tapi kita ada waktu atau terbatas waktu untuk mengurusi yang sifatnya tulis-menulis administratif. Kita ada waktu pada saat yang urgent, misalkan nanti kalau paspor tuh untuk fotonya saja, maka kita minta orang untuk mendaftarkan. Tetap regulasinya tetap nih. Dia juga tetap jujur sama kita bahwa bayarnya ini karena pengurus reguler 350 ya yang dibayarkan ke negara. Kemudian dia yang ngurusi urusan-urusan kita ini ketika tidak sampai menyogok mereka yang bekerja di imigrasi misalkan, kalau sampai ada sogokan itu berarti menggugurkan hak orang lain itu Pak. Tapi kalau dia ngurusnya reguler biasa, ngikuti juga ketentuan, cuman dia membantu kita untuk memudahkan urusan tulis menulis, administrasi dan lain sebagainya, pekerjaan itu namanya samsaroh. Ya, kalau dia pekerjaannya samsaroh, itu kita berikan uang kepada dia itu bukan nyogok, karena dia bukan pejabat, karena dia bukan penguasa. Ya kan, dia hanya membantu kita administratif. Kita berikan dia upah, maka pembayaran upah itu sah bagi dia. Pembayaran upah itu sah bagi dia. Tapi ingat ya, ini sangat riskan ini. Kalau sampai dia bermain dengan penguasa, berlagak dia sebagai penguasa, sehingga dia bisa merusak aturan, ya, menyogok mereka yang di dalam itu supaya urusan kita mudah, padahal ratusan orang sedang antri, tiba-tiba kita didahulukan karena sogokan kita. Berarti ada di situ perbuatan sogok kan? Ya enggak? Kalau ada unsur perbuatan sogoknya di situ, maka samsarohnya ini samsaroh yang batil. Tetapi kalau tidak, maka sesungguhnya perbuatan samsaroh ini boleh. Bisa dipahami nggak? Mungkin nanti ada waktunya khusus kita bahas tentang samsaroh ini. Iya. Selama tidak untuk menggugurkan hak orang lain yang di situ ada sogok menyogok, maka sesungguhnya membayar upah atas jasa dia ngurusin urusan kita itu adalah perbuatan yang sah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau punya banyak kelebihan harta, gak usah dihambur-hamburkan untuk perbuatan maksiat dan mungkar. Udah pakai untuk ibadah. Haji, umroh, ya. Yang mau umroh sama saya insya Allah. Insya Allah tanggal 17 saya berangkat, bawa jamaah untuk sampai akhir tahun. Jadi tahun depan baru saya pulang lagi ke sini. Bapak dan Ibu, terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ayah ibu kita yang telah meninggal dunia, istri suami kita yang telah mendahului kita, termasuk yang tadi dibacakan, yang pertama almarhumah Ibu Yuni, orang tua dari Bapak Mauris, Ketua RT 01 RW 06, kemudian almarhum Bapak Umar Lubis, suami dari Ibu Yeti Suryati yang menyedekahkan sarapan pagi kita untuk subuh ini. Insya Allah mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di alam kuburnya diberi penerangan cahaya dan kelapangan, dan hisabnya kelak di akhirat adalah hisab yang mudah. Allah masukkan ke dalam surga bersama kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ayah, ibu, saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cintai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka min ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah ya Rahman ya Ghafur Rahim. Allahumma rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana ya rabbal alamin. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ighfir li amwatil muslimin wal muslimat fil qubur bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal bar wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqas sabul abyan minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim fitnatal qabri wa adzabal jahim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ja'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma balik sawama ma qara'nahu min suratil Fatihah wa minal ayatil Qur'anil Karim wa minal a'malis salihah wa minas sadaqat ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyarikil ardi ila magharibiha wa khususan ila ruh al-marhumah Yuni wa khususan ila ruh almarhum Umar Lubis. Innaka samiun alim innaka ala kulli syai'in qadir innaka ghafur rahim. Allahumma man ahyaitahu minna fahya alal iman wal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala dinil islam wal iman. Allahumma jal akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini